Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat ya, bahasan dari pengantar ekonomi mikro hari ini adalah terkait analisis sensitivitas atau analisis permintaan ya, atau kita bahasnya lebih lanjut terkait dengan elastisitas permintaan, seperti itu. Nah, sebelumnya, karena yang kita bahas adalah elastisitas permintaan, kita harus tahu nih, sebenarnya kenapa sih kok penting banget dan perlu kita pelajari terkait permintaan konsumen, kayak gitu. Ada elastisitas permintaan, tapi kok nggak ada elastisitas penawaran, kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya memang ketika kita bicara terkait dengan konsumen, itu salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian itu adalah dengan adanya permintaan. Ya. Permintaan ini terkait dengan penentu profitabilitas dari suatu organisasi. Ya, meskipun katakanlah organisasi sebesar apapun itu, tapi kalau semisal memang tidak ada permintaan konsumen ya, maka dia tidak akan mendapatkan penerimaan atau pemasukan dari segi profit, kayak gitu ya. Kolaps lah katakanlah. Maka dari itu kita perlu nih untuk senantiasa memantau dan juga membuat ide-ide baru agar permintaan konsumen terhadap produk kita itu juga naik. Nah, ketika ini terkait dengan penentu profitabilitas atau penerimaan dan profit yang kita rencanakan, maka di sini kita penting banget nih untuk mendapatkan info-info terkait permintaan dalam rangka keputusan jangka panjang. Nah, ketika kita bicara terkait dengan jangka panjang, maka kita bicara terkait dengan gimana sih cara menetapkan harga yang efektif, terus kebijakan-kebijakan eksternal, katakanlah mungkin kebijakan kredit, kebijakan inflasi fluktuatif. Nah, kayak gitu juga pasti akan mempengaruhi jumlah permintaan yang akan masuk ke perusahaan kita, kayak gitu. Nah, di sini kalau merujuk ke dasar permintaan konsumen ya, permintaan itu apa sih? Kembali lagi bahwasanya adalah permintaan ini adalah kemampuan barang atau jasa agar bisa memuaskan keinginan konsumen. Nah, ketika kita bicara tentang permintaan konsumen, maka semaksimal mungkin kita bicara terkait kepuasan atau terkait dengan utilitas kita sebutnya, ya. Utilitas use kepuasan itu kan. Nah, itu baik dalam faktor produksi barang maupun jasa. Nah, utilitas tingkat kepuasan itu pasti tiap orang beda-beda. Nah, ini disesuaikan dengan selera individu, terus juga individu ini dia lebih prefer ke produknya mana sih, terus juga mutu produk, kayak gitu. Nah, contoh semacam ini. Ada barang yang dicerminkan dengan Y dan juga ada jasa yang dicerminkan dengan X ya. Kita lihat dari contoh utilitasnya nanti akan seperti apa. Kalau di sini barang Y 1, maka utilitasnya untuk jasa adalah 25 dan sekian seterusnya. Ini maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ya, semakin tinggi jumlah permintaan barang itu ya, maka harapannya bahwa utilitasnya itu juga akan semakin naik. Kepuasan pelanggan juga akan semakin naik, begitu kan. Nah, kurva kepuasannya kalau digambarkan juga harusnya sama. Baik itu di bukan kurva, di titik A, B, C, D, dan juga E, F, G, H. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ketika kita bicara terkait kepuasan, ada yang namanya konsep utilitas marginal. Selalu ingat bahwasanya ketika kita bicara terkait marginal, bahwa itu apabila ada perubahan dari satu unit barang atau jasa. Nah, perubahan ini dalam hal apa? Banyak banget. Bisa jadi perubahan harga, perubahan unit produksi, dan yang lain-lain. Nah, ketika kita bicara terkait utilitas marginal, nah, kecenderungannya akan selalu menurun ketika konsumsi produknya itu meningkat. Contoh ya, ketika katakanlah kalian pengen makan hamburger kayak gitu. Belum makan hamburger pengen banget. Oke. Ketika sekali makan hamburger, kepuasan kalian pasti bakal tinggi gitu. 5. Karena kalian lagi kepengen banget gitu. Kepengen banget ngidam makan burger. Kemudian kalian pengen beli lagi nih, beli deh lagi burger lagi. Makan yang kedua, apakah sama kepuasannya dengan
ketika kalian mengkonsumsi hamburger yang pertama, pasti tidak. Pasti akan menurun jadi 4. Masih kurang nih, kalian beli sampai 3 atau bahkan sampai 6 hamburger dan itu kalian habiskan dalam satu waktu. Maka ya jelas, utilitas marginalnya akan menurun. Karena memang manusia itu punya kecenderungan untuk bosan ketika selalu mengkonsumsi barang yang sama secara terus-menerus. Gitu. Maka di sini utilitas marginalnya kan dia turun di sini. Dari 5 ke 9, 4. 9 ke 12, 3. Sampai akhirnya di hamburger unit ke-6, ini sampai utilitasnya 0. Dalam artian ya seblenger gitulah ya. Nah, ini ketika kita, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya ada hukum utilitas marginal yang menurun. Ya, semakin sering kamu mengkonsumsi suatu produk dalam satu waktu, katakanlah kamu dalam satu hari mengkonsumsi Indomie itu sehari bisa 5 kali gitu deh makan Indomie, bosen kan pasti. Kayak gitu. Nah, ini terkait dengan utilitas total, seperti yang sudah saya contohkan kemarin, ini adalah hasil pengurangan dari unit setelahnya. Jadi kalau di sini dari 67 dikurangi 55 sama dengan 12. Dan ini kalau kita bicara terkait utilitas marginal, pasti nilainya akan selalu menurun. Nggak mungkin dia akan naik. Ya, 67 ke 77, 10 berikutnya akan selalu menurun. Karena mengikuti hukum utilitas marginal yang menurun ini tadi. Nah, ini kalau kepuasan itu juga pasti, atau utilitas itu juga dipengaruhi juga dengan adanya produk substitusi. Nah, ini anggapannya adalah ketika satu produk yang harus disubstitusi, katakanlah kamu pengen makan mie deh, Indomie kayak gitu. Tapi ketika Indominya habis, mungkin kalian bisa beli yang mie sedap atau yang lain-lain kan. Nah, ini contoh dari substitusi marginal itu seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. dy dibagi dx sama dengan delta y per delta x. Nah, contohnya nanti akan saya contohkan di akhir ya. Nah, ini kalau untuk kurva kepuasannya, dia cenderung akan sama. Karena memang substitusi barang substitusi X dan Y tadi, katakanlah contohnya mie Indomie tadi, masih ada gantinya mie sedap. Dari segi kepuasan, dia mungkin cenderung sama, meskipun dari kelengkungan dari kurva dan juga grafiknya pasti akan berbeda. Kurva untuk yang makan Indomie pasti juga akan lebih elastis. Nah, selanjutnya terkait garis anggaran. Ya. Garis anggaran mewakili semua produk yang dapat dibeli. Kayak gitu ya. Nah, ketika kalian membeli, katakanlah pengen membeli sesuatu, tapi ternyata kalian terbatas dengan adanya anggaran. Contoh, kamu hanya punya uang 100.000, punya budget 100.000, tapi barang yang kamu pengen beli itu harganya 110.000. Jadi kan masih minus 10.000 kan. Nah, di situ dari segi garis anggarannya sudah melewati ya. Jadi kalian nggak bisa membelanjakan produk dengan harga sekian, harus cari yang di bawahnya. Contoh ini, ketika ada harga satu unit jasa $100 dan satu unit barang adalah 250. Sehingga di sini ketemunya dari kita masukkan ke di sini dari barang dan juga jasa adalah 250Y plus 100X. Maka Y-nya adalah B per 250. Karena Y-nya kan sudah digeser ya. Jadi dia pindah ruas, jadi dia jadi satu variabel sendiri. Min 100 per 250X. Sehingga kalau misalnya ini diketahui garis anggarannya katakanlah 1.000, maka ya maksimum yang bisa didapat adalah 4 unit. Nah, 4 ini dari mana? Dari 1.000 dibagi 250. Hasilnya adalah 4. Atau mungkin 10 unit jasa. Karena gimana? Karena 1.000 dibagi dengan 100, jadinya adalah maksimum 10 unit jasa. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, ini adalah ini ya garis kurva anggarannya ya. Nggak perlu dipikirin yang macam-macam. Terus juga konsumsi optimal. Konsumsi optimal di sini kita didapat lihat
ada di garis A, B, dan juga C, karena di sini adalah sumbu garis anggaran yang terakhir adalah di titik B3. Sedangkan jalur konsumsinya di sini. Maka ketika ini di atas jalur C, ini sudah melebihi tingkat konsumsi optimal yang bisa didapat dengan jumlah sekian anggaran. Oke, kita move ke berikutnya terkait analisis sensitivitas permintaan atau elastisitas, gitu ya. Yang pertama, atau mungkin saya jelaskan di bahasan yang berbeda ya terkait elastisitas. Jadi untuk bahasan fungsi permintaan, saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.